Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ini mata kuliah discourse analysis ya. Discourse analysis. Jadi kalau misalnya berdasarkan akun, hari ini saya akan menjelaskan speech act ya, speech act. Ya, speech act theory. Ya, speech act itu bahasa Indonesianya apa ya? Tindak tutur, Pak. Tindak tutur ya, tindak tutur. Anda tahu tindak, Anda tahu tutur. Tutur artinya adalah percakapan ya, percakapan arti tuturan ya. Nah, tuturan, tindak tutur artinya saat kita bertutur berarti kita bertindak, gitu ya. Tuturan ini tidak hanya tuturan yang keluar dari mulut, tidak ya. Tuturan yang keluar dari mulut tidak hanya suara dari mulut yang merupakan tuturan, gitu ya. Karena wajah bisa bertutur, tubuh bisa bertutur, gitu ya. Bagaimana Anda tahu kalau misalnya katakanlah seorang laki-laki lagi godain kamu gitu kan, seorang wanita gitu ya. Padahal dia nggak ngomong apa-apa, tapi kamu tahu itu bisa cowok itu lagi godain. Nah itu dari wajahnya, gitu, dari body language-nya itu pasti bertutur gitu ya. Jadi tindak tutur adalah kita bertutur maka kita melakukan tindakan. Makanya di sini dikatakan bahwa dalam tindak tutur, language is seen as a form of acting. Bahasa dilihat sebagai bentuk tindakan gitu ya, tindakan. Jadi bahasa ya, tadi bahasa yang melalui tuturan itu, jadi bukan bahasa yang hanya dari mulut saja ya, karena kenapa kita tahu bahwa misalnya katakanlah dengan menganggukkan kepala, maka di Indonesia dikatakan bahwa ia mengiyakan gitu kan, ngangguk gitu ya. Kalau India menggelengkan kepala itu artinya mengiyakan. Berarti itu bahasa atau language atau tuturan tidak hanya hadir dari suara yang keluar dari mulut. Gitu ya. Jadi banyak cara untuk dikatakan dia sebagai bahasa atau sebagai tuturan. Intinya adalah kalau bahasa atau tuturan adalah komunikasi. Setiap komunikasi ujung-ujungnya adalah penyampaian pesan. Itu saja ya. Pesan pesan. Oke. Tentunya saat kita dalam suatu komunikasi, saat kita menyampaikan pesan gitu ya, kemarin dalam pembahasan minggu lalu entah dalam kelas atau entah dalam sebuah video yang saya sampaikan, itu saya katakan bahwa kalau misalnya komunikasi itu harus kooperatif ya. Ada cooperative principle, ada prinsip-prinsip kerjasama ya. Di mana si penutur atau si pembicara harus berusaha menyampaikan dengan baik pesannya agar dimengerti oleh petutur atau pendengar. Ya. Lalu di seberangnya si petutur atau pendengar juga harus berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh si penutur atau si pembicara. Jadi dua-duanya harus proaktif, harus bergerak. Tidak bisa hanya terima saja ya. Itu namanya cooperative principle atau prinsip kerjasama. Jadi semuanya bekerjasama untuk saling mengerti dan dimengerti, gitu ya. Karena itulah inti komunikasi, mengerti dan dimengerti. Ya. Nah tentunya kalau misalnya kita kaitkan dengan bahasan yang jauh sebelumnya tentang form and function, gitu ya, form function itu juga jelas ya. Kalau misalnya semua itu bahasa itu ada formnya, ada functionnya. Kalau form itu pasti semuanya memahami sama. Form memahami sama karena form itu sangat bersifat empiris atau keinderaan ya, empiris artinya
bisa dilihat ya. Kalau memang dia berbentuk ya dia berbentuk gitu ya, berbentuk seperti itu. Tapi fungsinya itu yang perlu interpretasi. Kenapa interpretasi? Nah itulah namanya wacana, berarti ada interpretasi. Dan selalu saya katakan bahwa saat Anda berwacana atau dalam berarti Anda sudah dalam koridor dewasa, orang dewasa, atau diperlakukan dewasa, atau memposisikan diri sebagai orang dewasa. Hanya orang dewasa yang bisa menginterpretasi atau menafsirkan makna. Pemaknaannya gimana sih? Gitu. Maksudnya apa? Maunya apa? Gitu ya. Jadi kemarin seperti saya jelaskan, kalau misalnya orang klaksonin seorang cowok, klaksonin naik mobil, klaksonin cewek yang di pinggir jalan gitu ya. Itu kan apakah klakson itu tintin, itu adalah bentuk formnya, gitu. Apakah itu functionnya adalah merupakan suatu isyarat agar orang di pinggir jalan itu, cewek yang di pinggir jalan itu untuk move aside, minggir gitu ya, karena dia mau lewat, mobilnya nggak muat, atau memang sengaja tintin itu untuk menggoda, bukan untuk malah menyuruh cowok itu minggir, atau malah mungkin nakal gitu ya, ngajak naik, ngajak jalan gitu. Jadi itu nanti konteksnya bergantung kepada konteks ya, konteks fisiknya. Jadi disitulah penafsiran seperti itu. Gitu ya. Oke. Misalnya ya. Jadi di mana acting-nya, di mana act-nya, tindak tutur, di mana tindakannya, gitu ya, tindakannya ya. Misalnya, kalau misalnya kita bicara tindakan, misalnya ada tindakan yang berupa apologizing, permintaan maaf, ya. Ada tindakan berupa promising, janji, gitu ya. Ada yang tindakan berupa ordering atau perintah dan sebagainya. Misalnya, kalau misalnya saya punya salah sama Aji, gitu ya, punya salah sama Aji, saya minta maaf, gitu kan. Aji maaf ya kemarin saya nggak ke rumah, soalnya tetangga sebelah saya meninggal, jadi saya nggak ke rumah, nggak datang ke acara nikahan kamu misalnya, gitu. Nikahan kamu, apologizing, gitu ya, minta maaf. Berarti dengan saya meminta maaf, ya, berarti saya melakukan sesuatu. Yang saya lakukan adalah meminta maaf. Gitu ya. Perkara nanti itu adalah meminta maafnya itu dimaafkan atau tidak, itu lain soal. Itu bukan di ranah bahasa, gitu ya, bukan di ranah bahasa, tapi bahwa di sini terjadi speech act atau saya bertutur dan saya bertindak. Bertindaknya apa? Dalam bentuk permintaan maaf, gitu ya. Jadi itu dulu kita bicara hukumnya, hukum dalam wacana ya. Seandainya misalnya saya dan Aji berseteru gitu ya, kami sama-sama berteman, itu bukan masalah, bukan antara dosen dengan mahasiswa, tidak, kami berteman gitu, entah gimana berseteru lalu sampai saya memukul Aji gitu ya, memukul Aji ya, memukul, oke. Akhirnya bertengkar, berantem gitu ya, berantem lalu dipisahin. Akhirnya cooling down, saya menyadari gitu kan, karena saya yang pertama kali menyerang, berarti saya yang memulai pertengkaran gitu, saya yang menyerang, saya mau memukul duluan, saya minta maaf gitu ya. Saya minta maaf, maka terjadilah aksi, terjadilah tindakan permintaan maaf itu. Dengan mengatakan, maafin gue aja ya, tadi gue lagi kalut, gue lagi ada masalah sama cewek gue misalnya, ada masalah sama kerjaan gue masalahnya gitu ya. Iya deh. Aji bilang iya. Ternyata sudah damai ya, ternyata besokannya saya datangin polisi. Ternyata Aji di belakang saya, di depan dia menerima maaf saya, tapi mungkin setelah pulang ke rumah Aji merasa pipinya sakit kali saya pukulin gitu ya. Dia lapor ke polisi. Makanya saya bisa menjadikan dasar permintaan maaf tadi sebagai bantahan gitu ya. Lah kan tadi udah damai Pak, saya bilang sama polisi, udah damai, itu saksinya ada, gitu ya. Maka saksinya ada. Jadi makanya polisi tidak memperkarakan karena sudah dianggap damai, gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya Aji dengan kondisi seperti itu, saya sudah minta maaf, ada saksinya, karena kan ada yang misahin saya bertengkar dengan Aji ya. Ada yang misahin, ternyata saya dipanggil polisi karena Aji setelah saya minta maaf melaporkan lagi tentang perbuatan yang artinya ya kekerasan itu. Saya minta maaf ya, udah minta maaf,
Maka saya bisa berdalih kalau kami sudah berdamai, kenapa saya dilaporin gitu ya. Kalau Aji istilahnya pidanain saya gitu ya dengan melaporkan sebagai penganiayaan, maka saya bisa mempidanakan Aji balik. Karena apa? Karena kasus saya sudah selesai karena ada saksinya, sudah selesai, sudah ada mediasi, sudah minta maaf gitu ya. Tapi Aji bisa saya tuntut balik karena pencemaran nama baik gitu ya. Kan malu-maluin kalau didatangin polisi, apalagi kasus kriminal gitu kan, pasti kan bawa RT RW sebagai saksi, itu kan malu-maluin gitu ya. Jadi itu adalah tindak tutur. Saat kita bertutur, ada tindakan yang akan dimintakan tanggung jawabnya gitu ya. Nah, lebih kental atau lebih kentara saat kita bentuk speech act-nya itu adalah promising atau janji gitu ya. Sebuah janji, misalnya Lebaran gitu, terus Aji mudik, Pak, ntar saya janji deh kalau misalnya saya pulang mudik saya bawain rambutan misalnya. Di kampung saya lagi perayaan rambutan, gitu ya. Oke, dia Pak Aji pulang kampung dan setelah pulang kampung ketemu saya, diam aja dia gitu ya. Like nothing happened. Dan saya nanya, mana rambutannya gitu? Iya Pak, maaf Pak gitu kan. Saya lupa gitu kan. Saya lupa. Nah, itu sebetulnya itu kan artinya dengan janji itu, dengan janji yang tadi diucapkan ya. Tadi Pak saya janji saya bawain rambutan Lebaran, kampung saya lagi panen rambutan. Sekalipun Anda nggak bilang dengan kata janji, misalnya, ntar deh Pak saya bawain rambutan. Itu udah janji, ya sudah janji. Artinya Anda berjanji, pasti Anda beraksi, pasti ada reaksi dari orang lain, gitu ya. Anda beraksi dengan berjanji, maka reaksi dari orang lain, dari petutur, dari pendengar akan menagih janji Anda di kemudian hari, gitu ya. Masalah nanti janjinya itu adalah dipenuhi atau tidak, itu hal lain. Kita bicara bahasanya, bukan accomplishment dari bentuk bahasa itu, bukan ya. Ini lihat dari bahasanya, gitu ya. Maka terjadilah promising, gitu ya. Nah, lalu misalnya ordering ya, ordering, misalnya ordering. Tentunya kalau misalnya seseorang misalnya kalau Wakidatul minta tolong Aji di kelas, Ji tolong itu dong buka pintunya dong, gerah banget nih gitu ya. Ji tolong buka pintunya dong, gerah banget nih. Kira-kira saat Wakidatul mengatakan hal itu ke Aji, itu bentuknya apa? Apakah apologizing? Apakah promising? Apakah ordering? Apa yang lain? Tidak hanya 3 ini ya, bisa yang lain ya. Tolong buka pintunya dong, gitu kan. Gerah banget nih. AC-nya kayaknya kotor, gitu ya. Kira-kira perkataan itu Wakidatul kepada Aji itu fungsinya sebagai apa? Permintaan. Permintaan ya. Sebagai request, ya kan? Gitu ya. Request. Request. Kira-kira Aji pasti mengiyakan atau tidak? Belum tentu, Pak. Belum tentu ya. Artinya bisa mengiyakan, bisa enggak kan? Gitu ya. Bisa aja kalau misalnya kan Aji karena misalnya bisa aja bilang jalan diri keles, malas banget sih lo. Gitu kan? Bisa begitu dia, bisa komplain gitu ke Wakidatul gitu ya. Artinya jalan sendiri keles, orang dekat begitu juga malas banget sih lo, gitu kan. Aji malah balik ngomel ke Wakidatul gitu ya. Nah, ini bisa terjadi karena memang antara Aji dan Wakidatul itu tidak ada pertama tidak ada relative distance ya. Kenapa tidak ada relative distance? Pertama, kira-kira seumuran. Umur saya nggak tahu lah ya. Yang jelas Anda di kelas yang sama, semester yang sama. Gitu kan. Dan Anda memang misalnya ya teman gitu, tidak ada hierarki, tidak ada yang menyatakan Aji lebih tinggi dari Wakidatul atau sebaliknya, tidak. Gitu ya. Maka karena tidak ada karena tidak ada relative distance atau tidak ada jarak kekerabatan, maka itu merupakan sebuah request ya, dan diperjelas lagi melalui formnya ya, tolong itu dong, tolong buka pintunya dong, gerah banget nih, kayaknya AC-nya mati gitu ya. Kata tolong itu request kan, ya jelas itu request ya. Jadi form dan functionnya
sama. Ya, dalam hal ini form dan function ini sama. Formnya ada request karena ditunjukkan dengan kata tolong request. Ya, functionnya itu juga functionnya ternyata juga itu merupakan request ya, bukan yang lain-lain seperti itu. Jadi form and function sama, gitu ya. Tapi dalam konteks lain, jika penutur dan petuturnya berbeda, bukan antara Aji dan Wakidatul, bukan, tapi katakanlah itu yang minta saya mengatakan itu, gitu kan, ke Aji. Ji, tolong buka pintunya dong, gerah banget sih, kayaknya aslinya kotor deh. Tolong, dengan kalimat yang sama. Apakah itu merupakan request? Bukan, Atau Pak. request? Hah? Bukan request. Kenapa bukan request, Ji? Perintah, Pak. Kenapa perintah? Kan saya bilang tolong. Karena ada jarak itunya ya. Kesopanannya apa? Kesopanan atau apa ya? Relatif distance. Kata-katanya, Pak. Relatif distance, ya. Jarak kekerabatan. Ya. Jarak Ya. kekerabatan bukan berarti saudara, bukan kerabatan, bukan masalah saudara, bukan ya. Jarak kekerabatan maksudnya kedekatan gitu ya. Kedekatan bukan kedekatan lain-lain, kedekatan misalnya katakanlah ya kalau misalnya beda usia saja itu pasti kedekatannya berbeda gitu ya. Jarak kekerabatannya jauh gitu ya. Itu nanti misalnya katakanlah kamu mahasiswa, saya dosen, itu jarak kekerabatannya jauh gitu ya. Maka apa yang saya katakan itu walaupun saya bilang tolong ya, saat bilang tolong Wakidatul itu akan menjadi request. Tapi ketika saya ngomong gitu ya, seperti itu jatuhnya ordering, bukan lagi requesting, tapi ordering. Karena sangat tidak mungkin Aji menolak permintaan saya tadi, gitu kan. Saya bilang, tolong dong, gitu kan. Ah, enggak, coba, Anda ngomong yang sama, gitu. Bapak aja kali, dekatnya ke Bapak, pintu, gitu kan. Kan nggak mungkin, ya. Jadi, semua itu, tindak tutur itu pasti dilihat dari siapa penuturnya, siapa tuturnya. Lihat dari relative distance, jarak kekerabatannya. Baik dari usia, jabatan, dan lain-lain. Gitu ya. Usia tuh pasti ya, seperti itu ya. Lalu konteksnya seperti apa. Ya, jadi itu yang seandainya Anda punya teman, oke, break sebentar ya, di tempat saya lagi aja. 5 minutes. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sedang suara saya? Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Jadi beda penutur, maka itu akan sangat mempengaruhi penentuan fungsinya, gitu ya. Beda konteks akan mempengaruhi fungsinya seperti itu. Misalnya, kalau misalnya saya, sebentar. Oke. Lihat, kalimat di layar Anda itu fungsinya apa? Kalau bentuknya, formnya itu jelas statement ya, statement. Statement. Kalau misalnya fungsi ini sebagai apa? Penuturnya siapa, Pak? Kenapa? Penuturnya siapa? Penuturnya siapa gitu. Katakanlah kita nggak bicara penutur dulu, pokoknya ada yang ngomong begini gitu ya. Kita lihat dari bentuknya saja dulu. Kita belum bicara konteksnya, belum bicara penutur siapa. Kira-kira kalau formnya seperti ini, kemungkinan besar fungsinya sebagai apa? Rejection, Pak. Promising. Promising ya, promising, rejection, oke. Ya, rejection. Ya. Jadi Komen sih bukan, Pak. Ada tanda komen juga ya bisa ya. Misalnya katakanlah, oke, ini kita katakan tadi Anda bilang ini sebagai promise ya.
Promise, oke. Lalu ada yang bilang dengan rejection, ya. Ada yang bilang dengan command, gitu ya. Command atau order ya, order. Itu kan ya? Statement, Apa? statement. Statement ya jelas. Kalau statement itu memang formnya kan memang statement ya. Formnya statement gitu ya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya seperti ini bisa macam-macam ya. Bisa ini adalah promise ya, bisa menggunakan rejection, ini bisa comment atau order gitu ya. Tergantung nanti baru kita bicara ini, Ji, bicara siapa tuturnya, siapa penuturnya, dan di mana konteksnya gitu ya. Kalau misalnya tadi Aji janji apa? Janji rambutan gitu ya. Ji, mana rambutannya? Ntar ya. Habis kelas, Pak. Saya lagi buru-buru. Ntar ya. Ya oke. Jadi janji lagi tuh ya. Ntar ya. Ntar ya, Pak. Saya ke kelas dulu. Promise. Makanya jadi promise dia. Ya promise. Sedangkan kalau misalnya saat Anda rejection gitu ya. Rejection, Anda bimbingan skripsi nih, bimbingan skripsi, saya masih sibuk mengerjakan yang lain gitu ya. Anda datang lagi, Pak Tommy ada, itu kan, ada. Pak Tommy gitu kan, terus misalnya Elisa muncul gitu kan, ntar ya, gitu ya. Ntar ya itu, ntar ya, bentar lagi, ntar ya, bentar lagi. Promise tuh, ya, ntar ya, bentar lagi. 5 menit muncul lagi Elisa lagi, ntar ya, masih belum selesai nih. Promise lagi gitu ya. Datang lagi Elisa lagi gitu. Nggak lama datang lagi. Ntar ya, ntar. Nah, itu udah bukan lagi promise ya. Dengan intonasi ya, dengan intonasi, dengan stres atau penekanan dalam kalimat itu. Ntar ya, ntar ya. Itu udah lagi bukan promise. Artinya itu sudah yang dikatakan Anda itu sebagai rejection gitu kan. Enggak, gue nggak mau, gue lagi ngerjain ini dulu, pokoknya ntar, gitu ya. Nggak janji itu udah tinggi. Berbeda dengan tadi yang promise yang pertama, dengan kata entar yang pertama dan kedua, ntar ya, bentar lagi, saya masih ini. Kan datang mulu, saya capek kan, kesel juga. Ntar ya, ntar. Itu udah. Nanti dalam saat rejection itu nanti nadanya berbeda, intonasi berbeda, rhyme-nya berbeda, ritmenya berbeda, muka saya pun berbeda. Jadi mulut saya berbicara dan wajah saya pun berbicara, gitu ya. Wajah saya berbicara, ya, seperti itu. Nah kalau misalnya bisa juga itu ditanggapi sebagai order, perintah, gitu ya. Ntar ya, it means that ordernya apa? Kalau bilang ntar ya, ntar. Gitu. Pertama itu rejection. Kedua itu juga merupakan command. Command apa? Untuk to leave me alone, to leave me alone with my work, with my job, gitu ya. Jadi ya sesuatu itu dalam wacana itu nggak ada yang steril, gitu. Kalau misalnya steril, tidak butuh penafsiran, maka ya tidak ada wacana. Ya, jadi wacana ada di penafsiran. Formnya ini semua sama, ada NT, AR, ada YA, ada tanda seru, formnya sama, tapi fungsinya berbeda-beda, gitu ya. Atau misalnya ini saya katakan misalnya saat ada tawuran pelajar gitu ya, tawuran pelajar, misalnya katakanlah saya pelajar gitu ya, kan saya sendirian, saya dikerubutin sama banyak orang gitu ya, bagaimanapun saya kalah gitu, saya melarikan diri, saya menumpang truk ya, naik ke atas bak truk gitu kan, dan truk itu tidak terkejar oleh orang yang mukulin saya, artinya anak dari sekolah lain yang mukulin saya, gitu kan. Saya coba melihat itu anak-anak negesin anak-anak mukulin saya dari mobil sambil saya bilang tar ya, gitu kan, tar ya. Nah, itu lagi bukan janji, bukan artinya ntar kita ketemu lagi, enggak janji, juga bukan artinya rejection, bukan, juga bukan merupakan command atau order, juga bukan, gitu ya. Dalam konteks itu ya, saya lagi kesel seperti itu adalah suatu threat, ancaman, gitu ya, bukan promise, ya. Habis dipukulin saya sakit gitu kan, saya udah naik mobil, mereka masih mengejar saya, mobilnya nggak terkejar, saya tenggesin mukanya kan, ntar ya, saya tunjuk. Itu jadi threat.
Nah, jadi disitulah form and function. Jadi artinya saat kita sudah sampai function, berarti acting-nya atau act-nya, speech-nya sudah, act-nya apa gitu loh. Kalau speech act, kalau speech berarti ada di form. Ini speech nih, ini form, ya. Tapi kalau kita bicara function, maka kita bicara act, bicara dengan kita berbicara, maka acting-nya apa, action-nya apa, aksinya apa, ini aksinya yang terjadi, gitu ya. Seperti itu, ya. Sampai sini, paham? Pak, berarti kalau ada kasus kayak tadi, halo Pak, Ya, Mariono. kalau ada kasus kayak tadi berarti harus mengidentifikasi penuturnya dulu dong Pak. Iya, harus ada penuturnya, konteksnya apa, udah gitu aja pasti. Di mana kan? Pasti yang tadi yang itu who, what, why, where, kan gitu. Pakai 5W itu. Oke. Tanya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, lihat sebentar. Oke, ya. Dalam sebuah tuturannya, dalam sebuah tuturan, kata John Austin itu tuturan ya. Ada tuturan yang bersifat performatif, ya performatif nih ya. Ada yang bersifat konstitutif dan performatif. Ya. Ada yang konstitutif dan performatif. Kalau konstitutif artinya konstan, yang nggak ada perubahan. You don't make it happen, gitu ya. Tapi kalau performatif, perform, menampilkan, you make it happen, gitu ya. Konstitutif, konstan, status quo, nggak ada perubahan. You don't make it happen. Tapi kalau perform, tampil berarti Anda you make it happen. Contoh konstitutif itu pada nomor 3 ini. It's raining. It's raining. Kita bicarakan hujan. The question, apakah hujannya itu yang nurunin hujan itu adalah yang ngomong? Kalau saya bilang bukan ya. Bukan, Okay. Pak. Tapi kalau yang performatif gini ya. Nomor yang 4 ini, I promise that I will give you $100 tomorrow. Gitu ya. Saya tanya, itu kan, besok kalau sesuai skema Anda dapat $100 dari siapa? Dari yang ngomong, Pak. Ya, dari Iya, I di sini ya, dari subjek ya. Berarti subjek ini subjek yang make it happen. Gitu ya. Maka dia performatif. Ini sama tadi yang analogi yang saya buat Aji ya. Tanpa I promise that juga ya. Anda hanya mengatakan I will give you $100 tomorrow, itu sudah promise. Gitu ya. Anda akan dimintakan tanggung jawabnya gitu ya. Ada performatif, ada konstruktif. Nah, kalau misalnya Carl Buchler mengatakan itu sebagai form and function, ada bentuk, ada fungsinya. Nah, kalau John Austin lebih lanjut, John Austin ini lebih bahas setelah dia bicara antara performatif dan konstruktif, maka dia, kalau Carl Buchler, terjadi percakapan, terjadi komunikasi apabila memenuhi segitiga organon ya, organon model itu, yang ada ada sinyal gitu, ada simptom ya, ada sender, receiver, symptom, state of affairs seperti itu ya. Kalau di sini dia mengatakan bahwa ini ya, ada lokusi ya, ini lokusi nih. Ada lokusi, ada ilokusi, ada perlokusi. Kalau lokusi itu adalah form, nama lain dari form. Kalau Buchler bilangnya form. Ya, kalau ilokusi
itu merupakan function. Ya, Buller mengatakannya function, tapi Austin mengatakan dengan elocution, gitu ya. Kalau di sini adalah perlocution, artinya ini perlocution adalah hal yang Anda lakukan ketika Anda telah memahami elokusi. Jadi hal yang Anda lakukan ketika Anda sudah memahami atau setelah memahami elokusi. Ya sebetulnya kita nggak mempermasalahkan ini, nggak mempermasalahkan perlokusi ya. Selama Anda paham elokusi, maka perlokusi pasti terpenuhi, gitu ya. Pasti nggak salah, gitu. Karena kejujuran itu ada di elokusi. Sekarang begini, di sini ada lokusi. Lokusi itu lokusi yang sama, lokusi yang sama nih, lokusi yang sama, ya. Untuk 4 elokusi yang berbeda. Gitu ya. Kayak tadi ya, satu lokusi, elokusi berbeda. There's a good movie playing tonight. Ya, itu bisa berbentuk invitation, undangan, ya, undangan, ajakan, gitu ya. Oke, let's go. Ada film bagus loh nanti malam. Ya, gitu. Kalau itu dianggap sebagai suatu undangan atau invitation atau ajakan, ya, yuk cabut, jalan. Nonton kita, let's go, let us go. It means yang mengundang dan yang mengundang jalan, gitu ya. Tapi ini ada dalam konteks tertentu, ini ada juga yang elokusinya berfungsi sebagai advice, ya, advice, ya. There's a good movie tonight. Ya. Okay, I will go there. Ini bilangnya dengan I, ya. Bisa aja katakanlah misalnya Anda punya adik gitu lagi ujian akhir gitu ya, atau misalnya lagi siap-siap hunting perguruan tinggi negeri, dia belajar siang malam gitu ya. Mukanya kayaknya capek banget, lelah, begadang-begadang, gitu ya. Pas menjelang malam Anda bilang, ada film bagus loh nanti malam gitu kan. Ada film bagus loh nanti malam. Nah, jadi Anda menyarankan adik Anda untuk rehat, ya, untuk break dulu, nggak usah belajar dulu, ya udahlah, kasih me time gitu, artinya nonton sono gitu kan. Oke, I will go there. Ya. Dalam konteks lain itu merupakan excuse, ya. Excuse ini alasan gitu ya. Saya diundang Miar ulang tahun, Pak datang ke rumah saya dong Pak. Besok saya ulang tahun gitu kan, dirayain gitu kan. Teman-teman juga semua diundang gitu. Saya bilang, there's a good movie tonight. Ya, ada film bagus nanti malam, gitu ya. Nah itu kan juga menjadi excuse ya, menjadi suatu alasan ya, alasan. Lalu Miar bilang, never mind, ya udah deh, nggak apa-apa, gitu ya, excuse, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu juga bisa merupakan suatu over ya, over. Saya tanya, bisakah Anda membedakan invitation dengan over? Apa bedanya? Apakah sama? Invitation dengan over? Beda, Pak. Bedanya apa, Mario? Ya, si sendernya penekanannya beda ketika menyampaikan ke ini receiver-nya. Kalau mungkin konteksnya dalam tulisan ada question mark mungkin ya, tanda tanya mungkin. Enggak, bedanya invitation, ajakan dengan tawaran, bedanya apa? Invitation dan offer, bedanya apa? Kalau menurut saya di perlokusinya beda nanti Pak. Kalau di invitation itu kan dia berharap bahwa penutur sama yang mendengarkan kan bisa bersama gitu buat nonton. Dan kalau offer ini si penutur nggak berharap kalau dia juga nonton gitu. Jadi menurut saya beda invitation dengan offer. Kira-kira kalau misalnya kalau Miar ngundang saya ulang tahun ke ulang tahunnya gitu ya di rumah, kira-kira kalau saya datang saya ketemu dia nggak? Saya ketemu Miar nggak? Ya Pak, ketemu. Ketemu. Iya. Ya, kalau misalnya sampai nggak ketemu ya kurang ajar ya. Udah ngundang gitu ya, dianya malah pergi, suwe kan gitu kan.
Jadi invitation itu selalu melibatkan dua orang. Pasti saling menguntungkan ya, saling menguntungkan. Menguntungkannya apa? Menguntungkannya apa? Misalnya katakanlah menguntungkannya kalau saya sih diundang Miar ulang tahun senang makan, pasti kan? Atau diundang Miar nikahan senang makan gitu ya. Belum salaman udah saya sambangin dulu semua meja-meja tuh, ya kan? Comot ini, comot itu, comot itu. Ntar salamannya belakangan setelah nggak lapar gitu ya. Terus saya untung gitu ya, untung. Ya tapi juga saya punya kewajiban gitu. Ada yang menguntungkan Miar gitu kan. Saya nggak mungkin datang ke pernikahan tanpa lenggang kangkung aja. Empty handed nggak mungkin kan. Paling tidak saya memberikan ada amplop gitu ya. Walaupun sekadarnya gitu ya, semampunya, atau mungkin kado gitu ya. Dulu zaman dulu masih ada kado gitu ya. Nah, itu juga kan saling menguntungkan ya. Saya untung saya makan gitu ya. Saya merasa appreciated karena diingat, diundang seperti itu. Mir juga feel honor gitu katakanlah, saya datang senang, the more is the merrier, makin banyak tamu makin meriah gitu ya, seperti itu. Dan dapat amplop juga atau dapat kado. Jadi kalau invitation itu dua-duanya saling menguntungkan gitu ya. Tapi kalau misalnya Mir nawarin saya roti gitu ya, yang pasti untung saya atau Miar atau keduanya? Keduanya sih. Miar nawarin Yang saya lebih roti. Yang lebih untung yang ditawarin, Pak. Nah, itu kan ya. Jadi, atau misalnya saya nawarin rokok ke Zikri, gitu ya. Zikri, rokok Zik, gitu kan, rokok. Itu Zikri pasti untung karena dapat, kalau memang dia perokok, dia dapat rokok dari saya. Saya rugi karena pasti saya kehilangan rokok, kan gitu ya. Saat roti itu juga misalnya nawarin roti gitu kan, nawarin roti itu pasti bagiannya Miar ada yang hilang rotinya, ada yang kemakan oleh porsi saya, gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya kalau dalam konteks tadi saya menawarkan rokok ke ke Zikri, lalu Miar menawarkan roti ke saya, maka itu yang menawarkan yang rugi. Ya, yang ditawarkan atau yang menerima atau pendengarnya itu yang untung. Dapat rokok, dapat roti. Gitu ya. Jadi nggak dua-duanya untung. Tapi ya bisa juga sebaliknya gitu ya. Bagaimana kalau misalnya Miar nawarin saya gitu, nawarin minyak wangi, gitu, minyak wangi. Tapi nawarinnya dia sebagai sales gitu ya. Dan dia bukan mahasiswa saya, dia sebagai sales, gitu sales. Nah itu kan bisa tidak menguntungkan kan, karena kalau misalnya katakanlah prinsip penjualan tuh pasti kan ada sistem bintang. Sistem bintang itu ada yang tonjolkan gitu ya, tonjolkan biasanya sistem bintang itu ya entah artis atau dengan perempuan-perempuan yang cantik, yang menarik seperti itu gitu ya. Di mana cowok kalau tawarin pasti ya udah deh ikut aja deh gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa aja itu yang ditawarin ya malah yang rugi. Ibaratnya mungkin kalau misalnya Miar lagi jadi sales, seksi, pakaiannya menarik gitu kan, ya saya mungkin nggak punya duit ya diada-adain gitu, yang tadinya mungkin duit bisa buat seminggu hidup atau bertahan sama seminggu, mungkin dihabisin hari itu hanya untuk membeli minyak wangi itu. Gitu. Di situ saya ketawa-ketawa, ntar ujung-ujungnya kesal juga ya. Tapi jadi itu offer seperti itu ya. Invitation. Nah, jadi invitation itu juga semuanya bergantung pada konteks ya. Invitation gitu, invitation konteks. Misalnya begini ya, kalau misalnya kalian pasti pernah diundang dalam pesta pernikahan ya. Kenapa? Pasti pernah diundang pesta pernikahan gitu ya. Dan itu kalau misalnya ini saya tidak bicara agama ya, tidak bicara agama gitu kan, karena saya Muslim, yang saya tahu hanya Islam saja gitu ya, yang saya tahu banyak hanya Islam saja. Kalau kita diundang dalam suatu pesta pernikahan dalam Islam, itu hukumnya wajib datang. Gitu ya. Hukumnya wajib datang. Seandainya Anda tidak bisa hadir, maka Anda harus mengatakannya in person. Ya. Walaupun lewat WA, sorry ya, Miar, saya nggak bisa datang. Besok saya ada ujian CPNS. Saya nggak bisa datang ke pernikahan kamu. Saya harus bilang gitu. Syukur-syukur bisa bicara, syukur-syukur enggak. Gitu ya. Nah, kenapa begitu, Pak? Ya konteksnya Islam. Kalau kita
bicara Kristiani mungkin beda lagi gitu ya. Mungkin nggak seperti itu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, beda kalau misalnya kita misalnya katakanlah dalam suatu acara hitanan gitu, hitanan atau sunatan gitu ya, sunatan Anda boleh ya boleh diundang, nggak diundang boleh datang gitu ya. Diundang datang boleh sunah gitu kan. Nggak datang juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau pernikahan nggak diundang jangan datang. Meskipun itu Anda saudara, jangan datang. Ya. Wah, ini kalau saudara ya lain soal ya itu. Diundang, kalau nggak diundang jangan datang. Soalnya kalau misalnya kita nggak diundang, datang ke pernikahan, menurut Islam itu haram. Ya. Karena ini bicara ketersediaan makanan ya. Kalau misalnya orang sudah mengundang, kan dia akan mengukur. Misalnya undangannya 1.000, maka makanannya untuk porsi sejumlah itu. Kalau misalnya tidak diundang datang, maka itu akan mengambil porsi yang mungkin mengurangi jatah yang lain. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi semua dalam tindak tutur itu lihat konteksnya. Ya, pertama Anda ngomong apa sih? Ya, what? Ngomong apa? What? Gitu kan? Lalu misalnya dengan siapa? Who? Dengan siapa ngomongnya? Penutur-penutur gitu ya. Terus lalu misalnya where? Di mana? Gitu. Di mana? Di rumah dengan di kantor dengan di kampus kan bahasanya berbeda. Gitu ya. Bahasa berbeda. Jadi banyak hal yang akan kita kaji dari wacana ya. Jadi ingat-ingat locution itu adalah merupakan form ya. Elocution itu merupakan function. Kalau perlokusi yaitu setelah Anda memahami elokusi, Anda akan membuat perlokusinya apa gitu ya. Maka kalau Anda tahu saya haus, maka Anda akan mengambilkan saya minum gitu ya, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi jelas kalau misalnya ngomong siapa kan berbeda gitu ya. Di tempat-tempat saya tuh lingkungan kumuh gitu ya, lingkungan kumuh, dan teman-teman saya tuh masih banyak yang suka judi gitu ya, judi ya. Kadang-kadang misalnya lewat mereka lagi pada main judi, minggir-minggir, terus suka bercanda itu, suka saya bercandain, ubar gitu kan. Paling ketawa aja, bos, mana bos gitu kan, ngopi bos gitu kan. Mereka tetap main gitu kan. Karena saya yang ngomong gitu ya. Saya bukan person as institution gitu ya. Ada orang yang sebagai institusi ada. Ya, jadi kan saya hanya orang biasa gitu ya, hanya dosen gitu ya. Dalam konteks itu saya nggak punya kewenangan untuk mewakili institusi ya. Ada orang main judi ya, teman saya itu udah diam aja malah bercandain saya kan. Tapi kalau misalnya yang bilang itu polisi ya, bubar ya. Jangan ngomong, ngelihat polisi udah kabur. Karena polisi berdiri sebagai institusi ya. Jadi kalau kita sudah dalam konteks tertentu, maka kita tidak bisa mengelak dari konteks itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya ingat dulu waktu masih kuliah S2 itu ya, waktu ngalamin waktu Gus Dur jadi presiden ya. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya atau Gus Dur masih jadi presiden gitu ya. Dan saya sempat kuliah bareng di beberapa kelas umum dengan anaknya Gus Dur, gitu ya, anaknya Gus Dur. Beda jurusan, tapi kan ada kelas besar yang memang bareng, gitu ya. Itu orangnya funky sekali dan orangnya baik. Ya, anak Gus itu baik. Ya, kalau misalnya dia nongkrong di kampus, di kantin, gitu ya, satu meja, itu misalkan berapa meja, kalau dia lagi ini, dia yang bayarin semuanya tuh, gitu ya. Bayarin semuanya. Nah, di situ dia pastikan karena dia ada protokol bawaan anak presiden kan pasti ada pas pampresnya ya, walaupun dia pakai pakaian preman saja ada protokolnya. Nah, saya ngomong sama pas pampres sering ngobrol lah gitu ya, sering ngobrol. Dia berkisah tentang Gus Dur yang waktu itu kan Gus Dur pernah berziarah atau tabur bunga 10 November hari pahlawan. Setelah itu dia bilang ke pas pampresnya, pas pampres yang ngomong sama saya ini, bilang katanya, saya mau duren, kan dulu kalau misalnya musim duren di sepanjang Kalibata ya, terutama di depan makam pahlawan dulu tuh masih banyak orang jual duren, tumpuk-tumpuk ya di pikulan seperti itu. Siapa?
pikiran pas pampresnya itu Gus Dur tuh dibeliin durennya, dibawa makan di rumah gitu. Ternyata Gus Dur tuh pengennya ya beli duren di situ, di depan Taman Makan Kalibata, makan di situ, nongkrong di situ, di samping tukang durennya gitu ya. Bisa bawa pulang aja nggak mau dia. Oke, kekeh makan di situ. Ya udah kan jadi rame. Ya rame artinya banyak orang liatin, banyak orang yang sebenarnya mungkin pengen negesin Gus Dur kayak apa sih, Presiden Indonesia kayak apa sih, gitu ya. Ya artinya akhirnya jadi macet ya. Nah itu nggak bisa ya. Kalau misalnya dalam secara wacana itu akan menjadi salah. Berarti dia sudah menentang konvensi yang ada, konteks yang ada, gitu ya. Kita nggak bisa menentang arus, gitu kan. Kita hanya bisa sedikit menyesuaikan arus. Contoh Presiden Gus Dur dengan Presiden Jokowi, dengan Presiden SBY, atau apalagi Pak Harto dulu, itu saat pengawalan berbeda sekali, gitu ya. Kalau misalnya Pak Harto jelas itu gaya militernya ada, gitu ya. Kalau misalnya udah dia menggunakan kendaraan, maka forerunner-nya itu udah menyapu jalan sekian kilometer ya, sekian menit sebelum dia lewat, gitu. Jalan sudah bersih, gitu ya. Seperti itu, dan itu galak-galak gitu ya. Galak-galak. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi kan, Presiden Jokowi itu dia sempat tidak mau menggunakan forerunner gitu kan. Forerunner dia nggak mau dia. Sempat pengen ya udahlah jalan biasa aja, diingin kan dia senang belusukan. Dia pengen tahu macet kayak apa sih? Dia pengen empiris gitu. Bukan dengar macet kata orang tapi dia akan mengalami macet. Ya kalau pakai forerunner kan dia nggak akan kenal macet kan ya. Tetap aja nggak bisa. Ya karena protokolnya memang harus seperti itu, harus ada forerunner, itu protokolnya udah dunia. Presiden mana yang nggak dikawal gitu ya. Lagi jalan seperti itu. Yang bisa, jadi dia tidak bisa menentang arus, nggak bisa. Gua nggak pakai forerunner, nggak bisa. Tapi dia hanya menyesuaikan arusnya. Kalau yang dulu mungkin forerunner-nya gaya-gaya militer gitu ya, keras gitu. Kalau mobil nggak minggir, main tendang atau main pepet. Gitu. Kalau sekarang tidak gitu ya. Forerunner-nya kalau Anda lihat di YouTube itu pasti dia forerunner-nya dengan santun gitu, menyuruh menepinya dengan santun, nggak dengan yang cara-cara intimidatif ya. Jadi itu hanya bisa dikurangi, arus itu hanya bisa dikurangi atau disesuaikan, tidak bisa ditentang, nggak bisa. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, minggu depan itu nggak ada kelas ya. Bukan nggak ada kelas gitu, maksudnya saya tidak Zoom ya. Pokoknya kalau saya memang tidak ada Zoom-nya, berarti memang saya tidak mengadakan Zoom, kalau tidak ada alamat Zoom-nya gitu ya. Minggu depan itu jadwalnya adalah untuk semua mata kuliah saya itu jadwalnya kuis, ya kuis pertama. Kuis paruh semester pertama gitu ya. Kuis, jadi nanti tinggal tunggu institusinya aja. Seperti itu. Oke, pertanyaan silakan. Dari yang saya jelaskan tadi. Cukup Pak kalau saya. Cukup ya. Jadi nanti untuk lokusi, ilokusi dan perlokusi itu akan dijelaskan setelah mites ya. Itu kan ada bahasan elocution in discourse, itu lebih dipertegas lagi lokusi, ilokusi dan perlokusi seperti apa gitu ya. Dan ini sebetulnya saya hanya mengingatkan aja karena kalau misalnya yang linguistik pasti sudah belajar ini di pragmatik gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas Zoom kita pada hari ini, pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.